Ini mungkin proses yang ditunggu-tunggu adalah penerbitan NUPTK karena NUPTK itu merupakan salah satu nomor referensi yang dibutuhkan untuk mendapatkan apa namanya program-program yang diberikan oleh pemerintah khususnya yang ada di Kemendikdarsmen gitu ya. Nah, ini mungkin kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Kita ya, berasal dari Pusdatin, saya Tony dari Pusdatin gitu ya. Jadi tugas dan fungsi kami di Pusdatin itu untuk hal NUPTK ini saya sudah garis bawahi gitu ya. Yang di poin C melaksanakan integrasi, verifikasi, validasi dan penyebarluasan data dan informasi bidang pendidikan. Nah, ini penting Bapak Ibu karena apa namanya data yang kita kelola itu akan dibagi pakaikan baik di internal Kemdikdasmen maupun di eksternal. Nah, ini mungkin tata kelola yang kita bangun Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada 6 subsistem sub ekosistem gitu ya. Jadi di sini ada sub ekosistem entry data, kemudian integrasi, verval, verifikasi validasi, kemudian pembangunan data induk, kemudian integrasi eksternal dan integrasi internal. Nah, posisi Pusdatin itu ada di nomor 2, 3, dan 4 di posisi integrasi data, kemudian verifikasi dan validasi, kemudian pembangunan atau pembentukan data induk pendidikan. Nah, proses ini uh, khususnya untuk yang nomor satu ini sebelum masuk ke Pusdatin gitu ya Bapak Ibu, data itu akan kita kumpulkan atau kita ambil dari 3 sumber data. Yang pertama dari Pedidikti, Dapodik, kemudian dari EMIS. Jadi makanya mungkin Bapak Ibu yang di sekolah yang anak siswanya gitu ya banyak terjadi NSN ganda atau apa gitu ya. Itu karena kita integrasi dari 3 sumber data itu, Bapak Ibu. Jadi ini fungsi yang kita emban gitu ya sebagai wali data. Nah, kemudian selanjutnya poin yang kita garis bawahi adalah uh, verifikasi dan validasi. Nah, ini suatu quality control atau proses yang kita jaga agar kualitas data yang kita berikan atau kita sebarluaskan ke pendaya guna data itu menjadi lebih baik. Nah, khususnya untuk yang kita bahas kali ini adalah uh, NUPTK ya Bapak Ibu. Jadi uh, data induk pendidikan ini kan berasal dari satuan pendidikan, badan penyelenggara atau yayasan, PTK, dan peserta didik. Jadi poin yang akan kita bahas adalah PTK, khususnya untuk penerbitan NUPTK. Nah, sebelumnya dasar hukum yang kita gunakan gitu ya, kita juga sudah menerbitkan aturan gitu ya Bapak Ibu terkait pengelolaan referensi di Pusdatin gitu ya. Jadi tidak hanya NUPTK saja, jadi NPSN, kemudian NPYP atau NPBP, nomor pokok badan penyelenggara, kemudian NISN, dan yang terakhir NUPTK. Nah, untuk penerbitan NUPTK dan pengelolaan data NUPTK sendiri itu ada di Kemendikbudristek nomor 303 garis miring M garis miring 2022. Ini dasar hukumnya sudah lama ya Bapak Ibu, sudah tidak sekitar 3 tahun yang lalu ya diterbitkan. Jadi di situ kita berikan informasi persyaratan apa saja yang harus diberikan oleh guru atau satuan pendidikan untuk melakukan pengajuan NUPTK.
Jadi yang pertama adalah melengkapi data induk tenaga pendidikan, bertugas di satuan pendidikan, kemudian memiliki nomor induk kependudukan, kemudian memiliki nomor induk kependudukan yang valid gitu ya, kemudian melampirkan ijazah atau dari SD sampai tingkat akhir, kemudian melampirkan bukti memiliki kualifikasi akademik sesuai peraturan dan perundang-undangan. Dan mungkin ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan lagi untuk proses-prosesnya. Ini saya coba tampilkan untuk aturannya sendiri. Jadi di sini ada persyaratan dan kemudian ada alurnya Bapak Ibu. Jadi untuk NUPTK atau pengajuan penerbitan NUPTK itu sifatnya pengajuan dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi tidak akan ada penerbitan jika tidak diajukan oleh satuan pendidikan. Nah, ini tidak akan pernah ada NUPTK yang terbit jika tidak diajukan oleh satuan pendidikan. Nah, yang mengajukan adalah siapa gitu ya Bapak Ibu. Mungkin banyak yang bertanya gitu ya, uh, siapa yang mengajukan di sekolah. Nah, ini kita memiliki wali gitu ya di satuan pendidikan. Itu adalah operator sekolah. Jadi nanti operator sekolah lah yang akan mengajukan uh, untuk penerbitan NUPTK di sisi satuan pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar di Dapodik gitu ya, datanya sudah masuk ke Dapodik, sudah sinkronisasi, sudah masuk ke verbal PTK, itu dapat melakukan pengajuan NPTK melalui operator sekolah. Jadi nanti kalau belum punya NPTK, pastikan datanya sudah masuk ke Dapodik, kemudian sudah terdaftar sebagai guru yang menjadi calon penerima NPTK. Jadi setelah data masuk ke Dapodik baru diajukan melalui laman verbal PTK. Nah, ini mungkin alurnya seperti ini. Kemudian nanti ini untuk yang negeri ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dari satuan pendidikan jika syarat-syaratnya sudah lengkap akan dieskalasi ke dinas pendidikan. Jadi nanti dinas pendidikan memiliki peran gitu ya untuk melakukan verifikasi dan validasi. Jika syarat-syaratnya sudah sesuai gitu ya, jadi nanti akan di-approve oleh dinas pendidikan untuk masuk ke Pusdatin. Ini wali data adalah di Pusdatin. Jika ditolak tidak sesuai berkas-berkasnya gitu ya, nanti akan kembali ke satuan pendidikan dan satuan pendidikan akan melengkapi kembali prosesnya agar nanti dapat masuk kembali ke dinas pendidikan. Nah, setelah di-approve oleh dinas pendidikan, ini akan kita proses gitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah masuk ke antrian pusat, nah ini kan yang banyak ditunggu-tunggu dan banyak ditanyakan karena kita kan mengelola data satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu. Jadi jika data sudah di-approve dari dinas pendidikan gitu ya, ini mohon ditunggu karena kita proses datanya satu persatu berkas gitu ya. Jadi kita pastikan berkasnya kita baca satu persatu. Jadi ya mungkin akan ada keterlambatan dalam proses approval karena kita harus membaca satu persatu dokumen yang sudah disertakan atau dilampirkan. Nah, setelah proses itu sesuai, dokumen yang dikirimkan sesuai, nah nanti akan di-approve dan nanti NPTK akan terbit. Jika tidak sesuai, nanti akan ada keterangan gitu ya. Kita berikan keterangan gitu ya, apakah data-data tersebut tidak sesuai atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, nanti akan diberikan keterangan untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang. Kemudian ini untuk yang bukan PNS, jadi
khususnya untuk yang dari swasta gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang dari swasta ini uh, ada satu entitas lagi di bawah Dinas Pendidikan, itu Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan atau yayasan. Jadi yayasan memiliki peran sama seperti Dinas Pendidikan untuk apa namanya untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dilampirkan oleh Satuan Pendidikan. Jadi prosesnya sebelum masuk ke Dinas Pendidikan itu akan dilakukan approval oleh badan penyelenggara atau yayasan. Prosesnya sama, setelah dilakukan approve oleh Dinas Pendidikan akan masuk ke Pusdatin dan menunggu antrian gitu ya Bapak Ibu hingga prosesnya selesai di approve. Nah, jadi ini kita dari Pusdatin Bapak Ibu mungkin ini ada yang sudah tahu atau yang belum tahu. Jadi untuk residu PTK atau NPTK atau guru-guru yang belum memiliki NPTK atau memiliki residu-residu NPTK itu dapat dilihat di laman referensi.data.kemdikbud.go.id/residu. Jadi nanti akan ketahuan gitu ya Bapak Ibu sekolah atau satuan pendidikan mana saja yang belum memiliki NPTK guru-gurunya. Nah, kemudian ini di aplikasi, di sisi aplikasi, prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini dashboard ini, aplikasi ini hanya dapat diakses oleh operator sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti butuh peran dari sumber data gitu ya, yaitu guru-guru Bapak Ibu sekalian itu tetap memonitor gitu ya Bapak Ibu untuk data-datanya masing-masing, apakah datanya sudah sesuai atau belum, datanya sudah masuk ke Dapodik atau belum, karena kadang-kadang guru-guru memasrahkan sepenuhnya kepada operator sekolah untuk mengelola datanya, padahal datanya itu adalah yang memiliki kan Bapak Ibu guru sekalian gitu ya. Jadi perlu adanya apa namanya cross check gitu ya, monitoring setiap waktu gitu ya, apakah datanya sudah sesuai dengan Dukcapil atau belum, atau datanya sudah valid atau belum gitu ya. Perlu dicek. Kita kerjasama dengan operator sekolah untuk melakukan verifikasi dan validasi. Jadi di sini syarat-syaratnya untuk pengajuannya di verbal PTK itu adalah NIK dan identitasnya valid dengan Dukcapil. Jadi pastikan Bapak Ibu data kependudukannya, data identitasnya itu sudah sesuai dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil. Nah, kita melakukan integrasi atau pemadanan dengan data Dukcapil langsung gitu ya Bapak Ibu. Jadi dipastikan data yang ada di Dukcapil itu sama dengan apa yang diinputkan di Dapodik. Kemudian ini untuk SK pengangkatan, ini untuk syarat-syaratnya, dan SK penugasan. Kemudian ijazah dari SD sampai dengan tingkat akhir. Kemudian di sini di aplikasi itu ada menu pengajuan NPTK. Nah, itu nanti Bapak Ibu guru nanti bisa minta tolong dengan operator sekolah, tapi ya mungkin lebih didampingi gitu ya untuk prosesnya agar nanti Bapak Ibu guru tahu prosesnya sampai mana. Kemudian ini proses yang lain. Tukaran NPTK ini kalau sudah memiliki NPTK. Nah, ini untuk data residu identitas. Nih, ini penting Bapak Ibu karena NPTK tidak akan terbit jika data Bapak Ibu tidak valid dengan data Dukcapil. Jadi pastikan kolom valid Dukcapil ini sudah tercentang warna hijau Bapak Ibu. Jadi kalau masih muncul tanda merah ini, berarti data Bapak Ibu belum
valid dengan Dukcapil. Nanti dipastikan saja Bapak Ibu data-data identitasnya seperti NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung itu sudah sesuai dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil. Jadi ini merupakan syarat mutlak ya Bapak Ibu ya untuk penerbitan NPTK. Nah, ini perbaikan identitas ini dapat dilakukan melalui menu perbaikan identitas. Jadi nanti yang bisa melakukan adalah operator sekolah. Makanya itu Bapak Ibu tetap bekerja sama dengan operator sekolah untuk melakukan perbaikan. Perbaikan identitas. Jadi variabel yang kita padankan dengan Dukcapil itu ada NIK, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan jenis kelamin. Jadi pastikan ke-6 variabel ini sudah sesuai dengan data yang ada di kependudukan di Dukcapil. Kemudian ini tambahan mungkin ya Bapak Ibu, jadi ini penting juga karena beberapa waktu lalu ada pengiriman data gitu ya Bapak Ibu untuk penilaian gitu ya kinerja dari PMM yang tadinya PMM gitu ke PKN. Jadi nanti pastikan juga jika Bapak Ibu guru yang memiliki status ASN gitu ya, PNS maupun P3K, itu NIP-nya sudah valid dengan data yang ada di PKN. Jadi perbaikannya cukup mudah. Nanti ada menu untuk perbaikan identitas gitu ya. Jadi nanti cukup hanya mengisikan NIP Bapak Ibu di kolom NIP ini, kemudian klik perbaikan data. Jadi kita cek data yang ada di Dapodik, yang ada di Perpol PTK, kemudian kita padankan dengan data yang ada di PKN. Kemudian jika data sudah sesuai, itu nanti akan ada checklist gitu ya, tanda bahwa NIP sudah sesuai dan valid pemadanan dengan PKN, dan nanti proses itu untuk pengaliran data kinerja atau penilaian SKP-nya itu bisa teralirkan ke PKN. Nah, itu mungkin Bu Agnes yang bisa saya sampaikan untuk penerbitan NPTK, dan mungkin ini tambahan untuk perbaikan NIP gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru dapat meminta bantuan untuk operator sekolah dalam perbaikan datanya melalui Perpol PTK. Mungkin itu Bu Agnes yang bisa saya sampaikan waktu saya kembalikan.